ini. Lalu apakah 104 ini sudah penuh atau masih ada yang belum join? Mungkin ketua kelas bisa cek juga apa kita sudah penuh begitu ya, atau ada yang karena ini jam terakhir ya, baru makan siang, biasanya juga ada yang tiduran atau bagaimana supaya bisa diingatkan. Baik, teman-teman, rekan-rekan siswa, sebelum kita mulai, kita kasih satu door prize dulu untuk teman-teman menyicil ya supaya nanti nggak numpuk di akhir. Itu Ivan Sanjaya saat apa tadi? Saat istirahat tetap stay. Sekarang apakah masih stay? Oh, masih stay. Baik, teman-teman, Stay ya. pertanyaan nomor Oke. satu adalah tuliskan kepanjangan dari Ukrida. Silakan di kolom chat, teman-teman. Yuk, semua bisa ya. Ukrida, singkatan dari, oke, ada WISE, Universitas Kristen Krida Wacana, ada Priscila, oh ada Sarah, Universitas Kristen Indonesia, oke. Oke, baiklah, sudah kita bungkus ya. Nah, Kak Gabriel, Ukrida itu singkatan dari apa sih? Oke, jadi teman-teman semua di sini, aku lihat jawabannya rata-rata udah pada benar semua ya. Walaupun masih ada yang keliru, tapi it's okay. Kan namanya juga menjawab, it's okay. Kalau misalkan jawaban tuh untuk masalah jawabannya sendiri, kalau Ukrida sendiri kepanjangannya itu tadi teman-teman udah berhasil jawab dengan benar, ada beberapa, yaitu Universitas Kristen Krida Wacana, Pak. Ya, jadi Oke, baik. teman-teman semua udah pada tahu lah ya, kemungkinan besarnya teman-teman di sini yang udah join. Baik, baik. Ya, Jadi ini sudah dibungkus ya, Wise ya. Tadi ada dari teman-teman mau menyampaikan harapan supaya penabur punya universitas. Sebenarnya kita sudah punya ya. Ini Ukrida ini adalah saudara kandung dari penabur. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan untuk Kak Gabriel dan tim Bu Febri untuk menyampaikan presentasi. Silakan. oke, terima kasih Pak Reno, Bapak Ibu Guru dan teman-teman dari Smart Penabur Bandar Lampung ya. Oke, jadi selamat siang teman-teman. Senang rasanya bisa ketemu sama teman-teman walaupun secara virtual. Ini bukan berarti menjadikan halangan bagi kita untuk tetap bertemu walaupun secara virtual. Teman-teman, yang penting kita bisa sharing lah tentang perkuliahan di UPIDA, karena kan nanti selama kurang lebih 45 menit ke depan sampai jam 2 siang itu kami akan memberikan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru, karena aku lihat di sini kayaknya teman-teman nggak hanya yang dari kelas 12 saja, tapi ada juga yang dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi ini gambaran singkat aja untuk teman-teman yang kelas 10 dan 11, kalau ingin berkuliah di UKRIDA, itu kita bukannya di tahun depan. Ya, sekarang kita akan penggambaran jelasnya mengenai kelas 12 sekarang, alias perkuliahannya nanti di tahun depan. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum kita mulai masuk sesi dari Ibu Febri, jurusan akuntansi, salah satu utusan yang dimana beliau juga lulusan dari akuntansi UKRIDA tahun 2011 dan sekarang menjadi sekre prodi atau sekretariat program studi akuntansi juga sekarang. Beliau akan membantu saya menjelaskan bagaimana sih perkuliahan di UKRIDA di jurusan akuntansi, ya kan, karena beliau juga alumni dari UKRIDA dan aku pun juga mahasiswa akuntansi juga di UKRIDA ya. Sekarang aku masuk di semester 7. Oke, kita masuk sekarang dari sesinya Ibu Febri. Ibu Febri bisa mendengar suara saya, Ibu? Bisa dimulai sesinya dari Ibu. Ya. Oke, bisa. Suara saya terdengar jelas ya, Gabriel. Terdengar Bu Febri? Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Reno, Bapak Ibu Guru, juga siswa-siswi kami di sini. Izinkan saya share screen mengenai program studi akuntansinya. Apakah tampilannya sudah slideshow, Pak? Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu. Oke, terima kasih Pak. Oke, tadi sudah sempat diperkenalkan sama Gabriel, nama saya Febriani yang dipercayakan menjadi sekretaris program studi akuntansi. Kalau tadi Gabriel bilang saya
Alumni akuntansi, ya benar, saya alumni akuntansi UKRIDA yang puji Tuhan dipercayakan UKRIDA dipanggil kembali dan dikuliahkan magister di Universitas Indonesia. Ya, kami dan saat ini juga bisa menjadi dosen dan juga sekretaris program studi akuntansi. Gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen jadi dosen gitu ya, bisa peluang juga nih di UKRIDA gitu. UKRIDA suka ada program yang menguliahkan siswa-siswi yang memang yang direkrut untuk meregenerasi dosen-dosennya gitu ya. Nah, di sini saya akan share tentang program studi akuntansi. Nah, apa sih itu akuntansi? Mungkin buat teman-teman yang IPS itu bisa familiar ya, tapi di sini saya lihat juga ada teman-teman yang IPA nih gitu ya. Mau tahu sih akuntansi itu apa gitu ya. Nah, jadi di sini akuntansi itu merupakan pengidentifikasian gitu ya, pencatatan, pelaporan, informasi keuangan. Jadi mungkin yang teman-teman tahu ya, kita akuntansi itu kita bikin laporan keuangan. Gitu ya. Kita mulai bikin jurnalnya gitu ya, posting buku besar sampai akhirnya jadi laporan keuangan. Tapi pekerjaan seorang akuntansi nggak hanya berhenti di bikin laporan keuangan, teman-teman. Ya, pekerjaan kita itu bisa juga di analisis bisnis, kemudian gimana cara kita mengambil keputusan yang tepat ya dengan informasi dari laporan keuangan tersebut. Jadi pergerakan akuntansi itu nggak cuma sampai di bikin laporan keuangan gitu, teman-teman ya. Mudahnya gimana sih Bu gitu ya, ini buat teman-teman yang IPA nih ya. Misalnya gini, mungkin di perusahaan saya punya uang 1 miliar gitu ya. Saya punya uang kas 1 miliar. Nah, akuntansi bisa ngebaca nih, 1 miliar kalau didiemin nih bunga tabungannya kecil nih, paling nggak seberapa. Gimana kalau saya investasi? Nah, investasinya kemana? Nah, akuntansi juga ngebaca dan menganalisis juga gitu ya. Investasi ke saham kah? Atau kita buka divisi bisnis baru atau lain bisnis baru gitu ya. Atau juga kita mungkin kita bisa beli cabang perusahaan atau beli anak perusahaan gitu ya. Nah, itu keputusan itu dari kita sebagai akuntansi. Ya. Jadi akuntansi nggak berhenti di bikin laporan keuangan aja ya. Nah, ini ya, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan teman-teman semua. Katanya akuntan akan tergantikan sama teknologi. Nah, ini bisa menjadi pengetahuan insight juga buat teman-teman ya. Di sini teknologi itu nggak akan pernah menggantikan pekerjaan kita sebagai akuntan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada yang namanya problem solving. Kalau tadi mungkin kita berpikir kira-kira analisis kita mau kemana nih bisnisnya gitu ya. Jadi nggak sekedar bikin laporan keuangan, mungkin ya kalau teknologi bisa nih yang tadinya kita cuma input doang terus langsung jadi di laporan keuangannya gitu ya. Tapi kita perlu yang namanya problem solving. Kita perlu namanya strategi analisis gitu ya. Kira-kira mau kayak gimana gitu ya, bagaimana kita penggunaan uang gitu ya. Itu dari kita sebagai manusia yang nggak akan bisa digantikan dengan teknologi. Nah, kemudian di sini ya, kita itu bukan khawatir kita akan digantikan, tapi kita harus bisa beradaptasi terhadap teknologi tersebut. Gitu. Jadi kita sebagai akuntan ya kita pakai teknologinya, justru malah bisa mempermudah pekerjaan kita ya. Bayangin ya, yang tadi kita cuma input doang langsung jadi laporan keuangan. Padahal kalau dulu tuh ya pakai tulis tangan dulu gitu ya, terus nanti bikin jurnalnya, kemudian baru bikin laporan keuangan. Sekarang udah nggak gitu lagi. Di sini juga nih di Forbes juga bilang bahwa fokusnya itu sekarang kita ke strategi ya. Kira-kira kita mau bangun bisnisnya seperti apa? Kita mau membangun bisnisnya seperti apa? Itulah perannya akuntan. Jadi pengelolaan keuangannya itu ya. Karena ya kalau strategi bisnis itu kan perlu yang namanya kreativitas, perlu namanya kolaborasi gitu ya. Jadi itu yang nggak bisa disediakan sama AI. Nah, inilah mungkin karena inilah ciptaan Tuhan yang lebih luar biasa ya dibandingkan dengan teknologi gitu ya. Kita punya pemikiran, kita juga bisa lebih berkolaborasi gitu ya, bersosialisasi sama orang seperti itu. Itu kemampuan yang memang nggak ada di AI. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Ya, mereka bahkan di sini dibilang mereka tidak mengurangi satu orang pun karyawannya gitu ya dengan adanya teknologi ini gitu ya. Tapi justru sekarang
perannya sudah berubah. Sekarang yang tadinya kita cuma input doang, kita juga harus mikir kira-kira strateginya seperti apa. Kita analisis. Kemudian kalau misalnya ada kendala nih di perusahaan, gitu ya, terkait sama keuangan, kita kesulitan keuangan, bagaimana mengatasinya, gitu ya, itu ada di kita sebagai akuntan. Jadi perannya itu lebih penting lagi nih dari sekedar membuat laporan keuangan, gitu. Jadi teman-teman nih mau jurusan IPA maupun IPS yang pengen bergerak di bidang akuntansi, itu nggak perlu khawatir nanti nggak kerja, gitu ya. Nggak perlu khawatir karena sama seperti yang lainnya, akuntansi pun bergerak, gitu ya. Jadi nggak berhenti, tapi juga bergerak dinamis sesuai dengan adanya perkembangan zaman seperti itu. Ya. Nah, ini adalah teknologi-teknologi terkini di bidang finansial dan akuntansi. Ada yang namanya big data, ada increased computing power, ada AI, ada IoT, atau autonomous robot, kemudian ada blockchain. Mungkin pertanyaan dari kalian, Bu, kita diajarin nggak? Pasti diajarin ya teman-teman ya. Nanti tidak akan ada namanya mata kuliah sistem informasi akuntansi, dan nanti juga mungkin di kurikulum kalian akan berkembang lagi teman-teman untuk sistem informasi ini. Ya mungkin nanti akan berbeda nih dengan yang didapatkan sama Kak Gabriel, karena Kak Gabriel kan sudah semester 7. Nanti kalau teman-teman masih join lagi di tahun depan, kurikulumnya pasti akan semakin bergerak lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian teknologi di sini juga disampaikan will never be able, ya, tidak akan pernah bisa ya menyelesaikan masalah, karena yang bisa menyelesaikan masalah adalah kita sebagai akuntan, gitu ya. Karena teknologi itu cuman ya udah nanti kamu bikin laporan keuangan hanya yang bersifat mungkin rutin gitu ya, yang memang sudah ada gitu ya, yang sudah bisa given gitu ya. Tapi kalau ada masalah tertentu gitu ya, nah itu hanya kita sebagai akuntan yang bisa menyelesaikan. Dan juga akuntan juga masih business jobs, teman-teman, sampai 2021. Jadi walaupun ada yang katanya akuntan akan hilang itu, nah sampai saat ini pun masih dibutuhkan. Ya, bahkan kalau kalian nanti mau ke KAP Big Four, KAP Big Four, gitu ya, KAP besar, kantor akuntan publik besar, gitu ya, atau mungkin setiap perusahaan pasti butuh yang namanya akuntan, gitu ya. Jadi itu masih masuk dalam kategori best business jobs, teman-teman. Ya. Mungkin yang jadi pertanyaan, Bu, kalau misalnya sekarang kita belajar dengan teknologi aja. Saya waktu SMA kurang paham nih sama akuntansi, atau mungkin yang jurusan IPA nggak tahu sama sekali akuntansi itu apa, gitu, bentuknya seperti apa, gitu ya. Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman kalau masuk jurusan akuntansi di UPIDA akan diajarin benar-benar dari nol. Sama seperti teman-teman ya, saya juga dulu jurusannya IPA, gitu ya. Jadi saya dulu nggak jurusan IPS, saya jurusan IPA waktu kuliah, waktu sekolah, ya waktu SMA, dan nggak pernah ketemu nih akuntansi bentuknya kayak apa, itu sama sekali nggak ketemu, ya nggak pernah ketemu. Tapi ujungnya bisa juga gitu, apalagi teman-teman, saya yakin teman-teman pasti bisa. Gitu ya. Kalau teman-teman mau berminat di akuntansi, nggak usah khawatir, IPA IPS mau jurusan apapun itu pasti bisa mengikuti, karena kita ngajarin benar-benar dari dasar. Ya, jadi kita mulai dari dasarnya dulu, dasar akuntansi kita jelaskan, bahkan sampai aset itu apa aja masih dijelasin tuh di awal. Ya, aset itu apa sih, liabilitas itu apa sih, atau istilah-istilah akuntansi di awal tuh masih dijelaskan lagi gitu. Kemudian nanti baru setelah kita paham dasarnya, kemudian nanti ada simulasi kasus, kemudian setelahnya nanti kita baru gimana sih cara kita masuk ke teknologinya. Seperti itu. Ya, kemudian nanti baru pada ke bagaimana kita penyelesaian masalah, gitu, pengambilan keputusan, hal-hal seperti itu diajarin di akuntansi di UPIDA, teman-teman. Ya. Kemudian, nah di sini peluang karir. Nah, kalau mau jadi akuntan, apakah cuma jadi akuntan di perusahaan gitu ya? Enggak ya teman-teman ya. Ada yang namanya auditor. Auditor ini pemeriksa. Ya mungkin kalau teman-teman tahu ya, auditor itu pasti kayak polisinya keuangan gitu ya. Jadi kita periksa nih, ada perusahaan bikin laporan keuangan, kita periksa bener nggak sih laporannya, wajar nggak sih dia nyajiinnya seperti itu gitu. Ya, karena laporan keuangan mungkin teman-teman juga tahu, teman-teman yang pernah pegang saham ya, semua sumber informasi dari investor itu adalah laporan keuangan. Jadi kita harapannya laporan keuangan kita itu bisa dapat dipercaya. Gimana bisa dapat dipercaya? Ya pasti kalau dia sudah diaudit gitu. Kemudian kita bisa juga jadi perencana pajak gitu ya, konsultan pajak. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Untuk perusahaan pasti di bidang perpajakan tuh pasti ada.
gitu ya. Khususnya untuk perencanaannya bagaimana nih pajak yang baik, bagaimana supaya kita bisa membayar pajak dengan tepat ya, jumlahnya tepat gitu ya, untuk menghindari denda atau menghindari pemeriksaan pajak seperti itu. Terus kemudian di sini ada sebagai analis keuangan. Nah, kita konsultan atau analis keuangan juga bisa. Jadi nggak cuman yang tadi ya, nggak cuman akuntansi doang gitu ya. Dia lebih luas. Terus kemudian akuntan manajemen gitu ya. Ada bagian finance gitu ya, bagian cost accounting. Cost accounting ini misalnya dia lebih ke perusahaan-perusahaan manufaktur teman-teman yang memproduksi barang, perhitungan akuntansinya seperti apa. Terus ada sistem informasi akuntansi gitu. Ya. Jadi kalau akuntansi itu memang sangat-sangat luas ya teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya ini contoh, saya punya perusahaan seperti Angkasa Pura gitu ya. Gimana sih cara kita ngitung landasan pacunya gitu ya. Apalagi sekarang pergerakan akuntansi itu nggak hanya di seputar keuangan aja, tapi juga misalnya ke pelaporan berkelanjutan. Contohnya apa Bu? Misalnya perhitungan emisi gas bumi, kemudian ada juga kalau dia pakai AC gimana sih gitu ya perhitungannya. Terus juga limbah gitu, gimana sih pertimbangannya limbah supaya nggak merusak lingkungan. Jadi akuntansi itu luas teman-teman, jadi nggak cuma ngurus uang doang gitu ya. Nah di sini juga ada prospek karirnya itu berpeluang sebagai kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak gitu ya. Dan juga kalau kita mau buka ya, kantor jasa akuntan, kalau kalian mau berwirausaha pun bisa teman-teman ya. Kemudian nah, akreditasi, puji Tuhan kita sudah mendapat akreditasi A. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi gitu ya. Karena kalau akreditasi A pasti ya sudah kualitasnya pasti lebih baik gitu ya dibandingkan dengan akreditasi di bawah. Kemudian ada juga di sini jadwal perkuliahan. Perkuliahan kita ada reguler pagi, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4 sore. Bu, ini full nggak sih, Bu, kita kuliah jam 8 sampai jam 4 sore? Enggak ya. Ini tergantung sama jadwal perkuliahannya. Jadi beda sama SMA, teman-teman. Kalau SMA kan mungkin Senin sampai Jumat udah jadwal udah pasti. Kalau kuliah ya mungkin hari Senin ada kuliah, hari Jumat nggak ada kuliah gitu ya, ada hari-hari yang kosong atau mungkin ada jam-jam yang kosong. Jadi nggak full ya. Kemudian ada juga karyawan weekday. Ya, jadi kalau teman-teman mau kuliah sambil kerja itu bisa banget di sini ya. Nah, kalau di karyawan weekday itu dia perlu mulai kuliah dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Kemudian juga ada karyawan weekend. Nah, ini juga yang paling menarik nih teman-teman ya kalau teman-teman kerja nanti kalau misalnya mau kuliah sambil kerja, kita ada di Jumat jam setengah 6 sampai jam 10 sama Sabtu jam 8 sampai jam 11. Jadi ada Jumat sama Sabtu doang nih gitu. Kemudian metode perkuliahan, mungkin saat ini kita masih full online ya teman-teman ya. Kita masih full online karena memang kami masih terus mengikuti perkembangan pandemi ya. Nah, nanti ke depannya kita akan mau ada face to face sama digabung di blend juga sama yang namanya e-learning atau metode online. Jadi yang tatap muka langsung ketemu dosennya ada metode e-learningnya juga. Nah, untuk masa studinya kita 3,5 tahun aja gitu ya. Kalau teman-teman memang lulus semua mata kuliahnya tertib gitu ya, dia masa studinya cukup 3,5 tahun. Nah, ini konsentrasi program studi. Kami punya dua konsentrasi, ada yang namanya Tax for Digital Business sama Contemporary Audit. Ya, jadi kalau Tax for Digital Business ini menariknya contohnya ya, kayak pajak untuk Shopee itu gimana sih ngitungnya gitu ya, pajak untuk e-commerce ya Shopee, Tokopedia, Lazada gitu ya. Atau mungkin Facebook sama Google kalau dipajakin bagaimana gitu ya. Itu kita pelajarin juga. Bu, nanti mungkin ada pertanyaan Bu, kalau kayak gitu perpajakan yang konvensional nih perusahaan-perusahaan kita diajarin nggak? Diajarin ya teman-teman ya, itu pasti. Kalau konsentrasi ini biasanya diambil di semester 6. Ya, semester 6 dan semester 7. Ya. Nah, kalau yang konvensional gimana sih ngitung perusahaan biasa, gitu, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang gitu ya. Nah, itu biasanya kita ajarin di semester 1 sampai semester 2. Itu tetap ada perpajakannya gitu ya. Kemudian contemporary audit. Kalau contemporary audit ini lebih ke bagaimana perkembangan audit saat ini. Ya, perkembangannya, sistem informasi auditnya itu seperti apa. Gitu ya, kita nggak dipakai gitu. Jadi contemporary audit ini lebih gimana sih audit terkininya gitu. Mungkin kalian bertanya, Bu, kalau saya ngambil konsentrasi pajak, saya dapat audit juga nggak? Basic audit semua dapat ya teman-teman ya, bahkan sampai praktek audit. Ya gimana sih cara
simulasi ketika kalian bekerja di KAP itu seperti apa. Ya, bikin kertas kerja itu semua diajarin. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau ngambil jurusan pajak nanti nggak dapat audit. Enggak. Jadi sebenarnya kalau kalian lulus program studi akuntansi nih, kedepannya mau kerja baik jurusan pajak maupun audit itu pasti bisa. Gitu ya. Kemudian di sini, nah keunggulan program studi akuntansi itu yang pertama dapat sertifikasi. Sertifikasi pendamping ijazah. Jadi teman-teman nggak cuma dapat ijazah, tapi dapat sertifikasi juga. Bahkan ada sertifikasi yang bergelar. Teman-teman. Jadi misalnya kayak yang CFAP ini SAK gitu ya, terus ada gelar BFP. SAK BFP. Gitu. Ada yang SAK CA gitu ya. Jadi akan mendapatkan sertifikat pendamping ijazah. Yang pertama ada di sini contohnya adalah sertifikat brevet. Biasanya ini kalau ngambil konsentrasi pajak ya, itu brevet berskala nasional. Nah, kalau teman-teman ngambil brevet ya, misalnya kalian mungkin kuliah di kampus lain nih contohnya ya, kuliah di kampus lain dan kalian harus ngambil brevet, ya berarti nanti teman-teman harus ikut pelatihan brevet yang berminggu-minggu, gitu. Ikut kuliah juga, terus kemudian pelatihan brevet berminggu-minggu juga. Tapi kalau di Ukrida, pelatihan brevet tersebut, sertifikasi brevet sudah di-blend atau sudah menjadi mata kuliah konsentrasi. Ya, sudah masih masuk dalam mata kuliah konsentrasi pajak. Ya, jadi nanti teman-teman kalau lulus mata kuliah itu sudah otomatis dapat sertifikat brevet. Gitu. Jadi nggak perlu ngambil di luar dan juga nggak perlu pelatihan di luar. Jadi nggak perlu kejar-kejaran nih, ngejar mata kuliah juga, ngejar pelatihan juga. Jadi langsung aja di-blend. Kalau ikut mata kuliahnya, lulus udah dapat sertifikasi brevet tadi. Ya. Kemudian di sini juga ada sertifikasi CFAP. Ya, kalau sertifikasi CFAP ini kami bekerja sama dengan ICIW. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu kalau di Indonesia namanya Ikatan Akuntan Indonesia ya, tapi kalau ICIW ini itu basisnya ada di Inggris, teman-teman. Ya, ini berskala internasional. Jadi gelar ini, gelar BFP ini akan bisa kalian bawa nggak cuma di Indonesia, tapi kalau kalian mau bekerja di Singapura, Malaysia, atau di negara lain, bahkan di Inggris sekalipun juga bisa. Gitu. Nah, di sini mahasiswa akuntansi Ukrida, nah kalau kalian kuliah di kampus lain nih ya, mungkin harus ngambil 7 subjek kalau mau dapat gelar BFP. Harus ujian 7 modul ya. Tapi kalau kalian kuliah di Ukrida, nggak perlu ngambil 7, teman-teman. Cukup ngambil 1 subjek ujian aja, udah langsung bisa dapat gelar BFP. Ya. Kenapa Bu kok bisa gitu ya? Karena mata yang diujikan ya, mata yang diujikan seperti bisnis, teknologi and finance, manajemen information, itu semua sudah diajarin di Ukrida, teman-teman. Dan silabus kita atau mata kuliah silabus kita itu mata kuliah sudah mendapat pengakuan dari mereka. Artinya sama aja nih yang kita ajarin di sini di Indonesia, di Ukrida khususnya dengan yang ada di ICIW di Inggris. Gitu. Makanya kita cukup 1 subjek ujian aja udah cukup. Ya. Kemudian di sini kami juga bekerja sama dengan CIMA. Jadi kalau teman-teman mau ngambil akuntan manajemen nih, tertariknya saya nggak mau audit, saya nggak mau pajak, saya maunya dapat sertifikasi akuntan manajemen. Nah, kami juga punya CIMA. Ya, CIMA ini basisnya di London, di Inggris juga. Kemudian ada IMA juga. IMA ini basisnya di Amerika Serikat. Ya, ini juga sama untuk akuntan manajemen. Nah, keunggulan program studi akuntansi lainnya adalah kami punya namanya program kampus hiring. Kalau kampus hiring ini maksudnya gimana Bu? Kalau kalian mau ngelamar kerja, itu kan pasti harus ke perusahaan. Nah, kalau ini nggak perlu. Kalian cukup submit aja di Ukrida gitu ya, nanti kasih ke, kalau misalnya program studi nih, ada kampus hiring dari EY gitu ya, nanti teman-teman cukup submit CV-nya itu ke kita aja, nanti proses rekrutmennya mulai dari ujian sampai interview itu ada di Ukrida, teman-teman. Jadi nggak perlu harus ke perusahaannya langsung gitu. Nah, di sini kami sudah bekerja sama dengan Big Four ya, 4 akuntan publik terbaik di dunia ya. Salah satunya ada EY sama Deloitte. Ya, salah duanya ya. Ada EY sama Deloitte. Kemudian juga ada yang namanya di PB Taksan. PB Taksan ini adalah kantor konsultan pajak. Ya. Tapi nggak hanya 3 ini aja, karena ini yang bertaraf internasional ya teman-teman ya. Nggak hanya 3 ini aja, tapi juga ada perusahaan lain teman-teman, misalnya seperti Astra Internasional, kemudian Bank Sentral Asia, ada Sinarmas, seperti itu banyak banget teman-teman ya. Kita rekanannya banyak banget yang mungkin
bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Seperti itu. Saya lanjut lagi, kemudian di sini ada namanya beasiswa CV. Biasanya mahasiswa terbaik kami, ya, mahasiswa terbaik kami akan kami berikan beasiswa CV, Chartered Accountant. Nah, jadi ini kami bekerja sama dengan IAI, kami sudah menjadi affiliated campus, teman-teman. Fungsinya apa sih, Bu? Iya, ya, affiliated campus artinya memang kurikulum kami itu nggak sembarang, gitu ya, nggak sembarang. Jadi apa yang kalian dapatkan di Ukrida ya nggak cuma bisa kepakai di Ukrida, gitu ya. Bisa juga dipakai di tingkat nasional maupun internasional. Apa yang kalian pelajari, kalian bisa terapkan di nasional maupun internasional, teman-teman. Kalau nasional kami sudah ada pengawasnya ya, ada IAI, kemudian kalau internasional tadi ada ICW gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, beasiswa CA ini untuk gelar CA ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau udah punya gelar, udah lulus ujian sertifikasi CA, punya gelar tambahan SAK CA. Gitu. Ini profesi akuntansi, teman-teman. Nah, kami biasanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa terbaik kami. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ikut ujian CA ya dengan bayar uang pribadi itu bisa mencapai 1 juta per modul dengan total 7 modul. Jadi totalnya 7 juta. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya prestasi di Ukrida, kemudian kalian akan bisa mendapatkan beasiswa CA, nah ini akan gratis, teman-teman. Ya, ini gratis. Kemudian ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan apa yang telah disampaikan atau gagasan dari program yang digagas oleh Pak Nadiem Makarim ya, Mas Menteri. Ya, ada pertukaran pelajar, magang, kemudian asistensi mengajar, ada penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, ada proyek independen, kemudian ada membangun desa, itu semua kami sudah mendukung dan menuju ke sana juga, teman-teman ya, mengikuti perkembangan yang sesuai dengan yang diharapkan sama pemerintah. Nah, ini ada mahasiswa kami yang sudah ikut program tersebut. Yang pertama ada program kampus mengajar. Jadi teman-teman di sini 3 mahasiswa kami ikut program kampus mengajar. Jadi mahasiswanya mengajar di sekolah, teman-teman. Gitu, baik kebanyakan di SD gitu ya. Kemudian ada juga di sini untuk kewirausahaan. Tadi yang sudah saya sampaikan, orang mahasiswa akuntansi juga bisa loh berwirausaha gitu ya. Nah, di sini mahasiswa kami sudah memperoleh dana hibah dan pendampingan pengembangan usaha. Ini mereka bisa dapatkan ini karena mereka itu mempunyai ide bisnis yang menarik. Jadi memperoleh dana hibah gitu untuk mengembangkan usaha. Kemudian di sini juga ada lagi program pertukaran mahasiswa, dan ini bukan hanya di nasional ya teman-teman, tapi di tingkat internasional juga. Jadi teman-teman bisa berkesempatan belajar di kampus lain juga. Sebagai contoh, ini ada Tunghai University di Taiwan. Ya, kemudian ini juga ada yang di tingkat nasional, ada yang di Bali, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali. Kemudian ada juga yang di Jenderal Sudirman, ada yang di UGM juga, ada yang di Saumbul. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk belajar nggak cuma di akuntansi Ukrida, tapi bisa juga di kampus lain gitu. Nah, kemudian ini juga studi independen. Jadi teman-teman punya kesempatan belajar nggak cuma tentang akuntansi doang nih. Nah, kayak teman kita Boinser itu belajar tentang coding, belajar tentang HTML, JavaScript gitu. Nah, kemudian ada juga program Tech Center. Ya, Tech Center ini biasanya kami mengadakan seminar, workshop, sosialisasi tentang perpajakan. Ini nggak hanya untuk siswa-siswi, tapi juga untuk orang tua siswa-siswi nih. Misalnya orang tua kalian butuh konsultasi tentang perpajakan, boleh kami gitu ya. Dan itu tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman ya. Kemudian kalau Bapak Ibu guru juga mau nih gimana, saya mau dong ada sosialisasi atau workshop mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau bagaimana melaporkan e-filing gitu ya. Nah, itu boleh banget diajukan ke kami. Dan ini free ya teman-teman, Bapak Ibu guru, ini free karena kami menjadi perpanjangan tangan dari Kanwil DJP Jakarta Barat. Gitu. Kami bekerja sama juga dengan mereka. Gitu. Nanti kalau untuk workshop ini kami juga bisa panggil dari Kanwil DJP Jakarta Barat. Kemudian ada juga kami di sini ada program relawan pajak. Nah, relawan pajak ini mahasiswa-mahasiswa kami ini terjun langsung ke masyarakat, membentuk
kantor-kantor pajak gitu ya, biasanya untuk pelaporan e-filing gitu. Jadi mahasiswa kami itu bisa lebih ngerti gitu ya perpajakannya. Kemudian di sini ada dosen akuntansi, dosen prodi akuntansi, ada yang doktoral, ada yang magister, dan tentu nggak cuma punya gelar ya, nggak cuma punya gelar magister sama gelar dokter, juga punya sertifikasi juga yang mendukung kerjaannya gitu ya, yang mendukung tugasnya sebagai dosen. Kemudian nggak hanya ini aja, kami juga ada dosen praktisi ya teman-teman. Jadi dosennya nggak cuma ini aja, ada dosen praktisi yang bisa memperkenalkan kalian, mendekatkan kalian ke dunia usaha dan dunia kerja nanti. Kemudian ini prestasi dosen di bidang penelitian di tingkat internasional. Kemudian di sini juga ada prestasi mahasiswa kami. Nah, jadi nggak hanya 2 mahasiswa ini aja, beberapa mahasiswa kami memang sudah diterima di EY ya sebagai junior auditor, teman-teman. Sebagai junior auditor bukan magang ya, bukan magang. Jadi langsung diterima bekerja di sana, yaitu masih semester 7 gitu. Ya. Jadi mereka belum lulus. Biasanya kalau 3,5 tahun itu sampai semester 7 teman-teman. Nah ini baru masuk semester 7 sudah diterima gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ada prestasi yang menang lomba. Ini mungkin perlu diupdate. Masih ada yang beberapa yang belum kami update terbarunya. Kemudian, nah di sini juga ada alumni kami. Kami cukup masukkan bagian saja dari alumni kami. Ya, yang sudah bekerja gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti lulusan akuntansi UKRIDA nggak bisa kerja, nggak gitu ya teman-teman ya. Lulusan akuntansi UKRIDA bisa bekerja, bahkan ada yang bisnis juga gitu ya. Nggak. Jadi seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman nih yang ada mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu tentang UKRIDA National Accounting Challenge gitu ya. Jadi kami mengadakan UNAK secara rutin teman-teman. Nah untuk tahun ini akan ada seminar juga dengan tema digitalization accounting. Jadi teman-teman nggak harus ikut lomba dulu baru bisa ikut seminar, enggak, Bapak Ibu guru juga boleh ikut seminarnya digitalization in accounting supaya teman-teman bisa tahu kira-kira sekarang digitalisasi di accounting itu seperti apa sih gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ada kalau teman-teman mau ikut lomba juga masih dibuka teman-teman pendaftarannya sampai tanggal 28 nanti ya. Ini pendaftaran linknya nanti akan saya share di chat ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari program studi akuntansi. Kalau misalnya teman-teman mau tahu informasi lebih banyak mengenai program studi akuntansi dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bisa follow kita di @feb_ukrida. Kalau teman-teman nih mau tahu tentang himpunan mahasiswa akuntansi, kalau di sekolah kita sebut dengan OSIS gitu ya, bisa juga follow di @hmaukrida. Kebetulan hmaukrida juga punya program nih buat join program sama sekolah-sekolah. Jadi misalnya nih, kalian butuh pendampingan tentang bagaimana LDK atau mungkin gimana sih cara bikin spot, jadi bikin proposal yang baik, atau mungkin butuh gimana sih supaya kita bisa punya kepemimpinan yang bagus gitu ya. Itu juga bisa join sama himpunan kami, atau mungkin mau bikin program, ayo kita bikin lomba sama-sama gitu ya, lomba tingkat apa gitu ya, mungkin lombanya nggak lomba akuntansi nih, contoh kayak misalnya kita bikin lomba talent deh gitu ya, nah itu juga bisa teman-teman ya, teman-teman bisa langsung DM aja ke @hmaukrida ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang program studi akuntansi UKRIDA, boleh di sini di email aja ke kami prodi.akuntansi@ukrida.ac.id. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, thank you Ci Febri udah menyampaikan sesi pada siang hari ini mengenai jurusan akuntansi. Ya, itulah teman-teman ya penggambaran secara luasnya informasi-informasi umum dan juga poin-poin penting jika kalian berkuliah di UKRIDA jurusan akuntansi. Poin plusnya apa, kalian akan dapat fasilitas apa kalau kalian di UKRIDA Jakarta ya. Oke, karena di sini waktunya tinggal 8 menit lagi, teman-teman, aku akan share screen mengenai penerimaan mahasiswa baru untuk kuliah tahun 2022. Ini karena waktunya sangat singkat ya teman-teman, jadi aku gambar secara singkat aja penerimaan yang sudah dibuka untuk perkuliahan tahun 2022. Jadi teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11 diperhatikan poin-poin pentingnya aja, karena ini biasanya tidak jauh berubah ya, mulai dari biaya dan juga jalur-jalur yang dibuka. Aku bantu share screen untuk masalah
PowerPoint-nya. Oke. Udah terlihat jelas ya, teman-teman semua share screen-nya? Gimana? Udah kelihatan belum di layar teman-teman semua? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, thank you. Oke, ini penggambaran singkat aja ya. Kita udah berdiri dari tahun 67. Jadi selama 54 tahun pengalamannya Ukrida, kita udah menghasilkan 5 fakultas. Terus habis itu 14 program studi dan 3 lokasi kampus berbeda-beda. Tentunya dari 54 tahun pengalaman Ukrida sudah berdiri nih teman-teman, kita menjadikan top 5% Best Universities in Indonesia tahun 2020 menurut Kementerian Riset dan Teknologi, Dikti. Terus habis itu kita masuk lagi top 4 Best Private Universities menurut Kuiper Kampus. Dan dari tahun 2018, kita menjadikan 100% kampus bebas narkoba dan asap rokok. Ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut sekarang. Bentar ya. Oke. Ini dia lokasi kampus yang berbeda-beda, teman-teman. Ya. Teman-teman, aku tahu kalian dari luar Jakarta, jadi ini gambaran singkat aja. Kita memiliki 3 kampus, sampai tadi aku udah singgung, kampus 1 dan kampus 2 letaknya di Jakarta Barat. Ini untuk teman-teman yang ingin berkuliah di jurusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, itu letaknya di kampus 2, di Jakarta Barat. Terus habis itu kita satu wilayah dengan Jakarta Barat, itu ada di kampus 1 daerah Tanjung Duren, itu tempat teman-teman berkuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di luar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan belajar di kampus 1, kampus 2 untuk belajar di program studi kedokteran, dan kampus 3 di daerah Jakarta Utara Kelapa Gading. Ini tempatnya teman-teman kalau belajar untuk mengambil sertifikasi, terus habis itu untuk kelas karyawan dan lain sebagainya. Ada informasi lebih lanjut. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Program studi yang ada di Ukrida. Teman-teman bisa di screenshot, bisa difotokan program studi yang ada di kita. Ya, ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan juga ada Fakultas Psikologi. Ya, ini dia kerjasamanya. Kerjasama kita banyak banget dan bahkan sampai ke lanjut S2 di universitas luar negeri. Ya, bentuk kerjasamanya banyak banget. Bisa teman-teman lihat ya di share screen-nya ya. Nah, ini juga nih PT-PT-nya kita banyak banget kerjasamanya, ada Line, ada Aqua, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasamanya ada beasiswa, ada magang, ada pelatihan, ada sertifikasi untuk program orisinil dan bekal masa depan kalian. Oke. Sekarang kita masuk ke registrasi online. Teman-teman yang kelas 12 bisa perhatikan ini secara seksama, karena kita kerjasama nih, ada MOU-nya bersama, karena kita di bawah naungan Yayasan GKI ya, Sinode Jawa Barat. Kita ada potongan khusus nih untuk teman-teman karena teman-teman lulusan dari penabur ya, yaitu berupa 20% tambahan dari potongan SPP dan semester. Ya, ini aku tekankan karena ini bersifatnya lanjut teman-teman. Jadi teman-teman harus menekankan bahwa beasiswa ini berlanjut untuk persyaratannya, persyaratan IPK dan IPS-nya minimal 3,00 ya. Nah, ini sebesar 20%. 20% ini dipotong apa aja, Kak? Nanti aku akan jelaskan, oke? Nah, yang pertama kamu lakukan adalah kamu daftar online dulu, secara gratis biaya pendaftarannya. Ini adalah jalur contoh-contoh jalur yang sudah diberikan, ya, yang dibuka oleh admisi sampai tanggal 22 Oktober nanti. Ini untuk persyaratannya. Teman-teman bisa foto, di screenshot atau ya di screenshot lah ya. Soalnya kalau dicatat poin pentingnya, takutnya waktunya udah nggak cukup. Jadi aku gambaran singkat aja untuk nilai rata-rata rapor, kita lihat nilai bagian pengetahuannya aja. Kalau kedokteran 85, kalau misalkan di luar kedokteran 75. Dan tentunya tidak ada nilai di bawah KKN. Ya. Nanti teman-teman kalau udah lolos di salah satu jalur ini, ya kita ada pengurus organisasi, ada jalur lomba. Lomba nggak harus menang, yang penting ada sertifikatnya, itu akan kami dapatkan potongan. Ya. Nah, itu potongannya berupa persentase. Dan untuk pengurus organisasi dan lomba ini tidak berlaku untuk kedokteran. Ya, potongannya berupa persentase ke potongan biaya SPP. Nah, habis itu kalau misalkan kalian nggak ada prestasi, terus ada ternyata nilai yang di bawah KKM nih teman-teman. Tapi aku pengen Kak join di Frida, ada nggak jalur lain? Ada, tapi kamu harus tes online. Tes online pun juga ada potongannya, tergantung nilainya kamu masuk ke grade apa. Ya, materi ujian akan sesuai dengan program studi kamu yang kamu akan pilih di Ukrida. Terus habis ini untuk biaya kuliahnya. Biaya kuliahnya ini untuk biaya pendaftaran kita bersifat gratis ya teman-teman. Jadi dihiraukan aja untuk biaya pendaftarannya.
Di scan barcode itu untuk link pendaftarannya atau kunjungi situs di register.ukrida.ac.id. Habis itu ini untuk biayanya, teman-teman bisa catat ya, bisa difoto atau di screenshot untuk SPP dan biaya semester. Kita biaya SPP disebutnya biaya uang pangkal, teman-teman. Sekali dibayarkan sebelum masuk perkuliahan, kita nyebutnya biaya SPP. Setelah itu, setiap 6 bulannya karena kita sistemnya paket, itu kita masukkan ke biaya semester. Udah termasuk biaya SKS, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Udah termasuk ke dalam situ ya. Terus untuk SPP itu apa aja, Kak? Kamu dapat alma mater, terus habis itu Sneljas kalau kamu daftar di kedokteran, itu udah include semua di SPP. Biaya lab, biaya peminjaman lab, perpustakaan, terus habis itu kadaver kalau untuk kedokteran ya kan biaya mayat itu udah include ke biaya SPP. Ya, jadi tidak ada biaya lainnya selain biaya-biaya ini gitu loh ya. Nah, ini untuk informasi selanjutnya teman-teman bisa screenshot, bisa save aja. Tadi aku udah ini di kolom chat ya. Masalah kontak di Ukrida kalian save aja. Terus habis itu scan barcode ini untuk pendaftaran online atau kunjungin situs kami di Kampus Ukrida. Oke. Sekian dari aku, pas ya, jam 2. Apakah ada pertanyaan? Mungkin 1 menit lagi, teman-teman. Ya, makasih Kak Gabriel. Nanti Ya, sembari Pak bertanya, Reno. sembari kita kasih door prize ya. Oh ya, boleh, Tapi Pak. by the way, apakah teman-teman ada yang melihara ayam di rumah? Ada suara ayam tadi. Wise ya, pelihara ayam ya. Baik, teman-teman. Ini sekalian kita udah lihat tuh tadi ya, banyak kemudahan ternyata yang kita dapat di Ukrida ya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita di bawah satu naungan payung yaitu GKI Jabar. Nah, teman-teman, tentunya apakah ada alumni kita di Ukrida? Ada banyak ya, ada yang dari kedokteran, ada fakultas-fakultas lain, dan ada jurusan terbaru di sana optometri ya, itu juga keren bahwa tentang mata nanti ini di generasi sekarang ini sangat banyak dibutuhkan tentang optometri. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ini door prize. Yang kedua adalah teman-teman masih di kolom chat. Silakan teman-teman menuliskan menurut teman-teman apa sih itu akuntansi? Silakan teman-teman. Karena Oke, Bu Febri sudah saya udah list ya. siswa yang menjawab ya. Nanti karena Bu Febri udah live, nanti yang bisa menjawab itu benar atau salah Kak Gabriel dan Kak Vero ya. Kak Vero ada di sini kan ya? Kak Rita ada ya? Ada tuh Kak Rita. Siap, Pak. Oke, baik. Silakan teman-teman. Apakah sudah ada yang menjawab? Oke, sambil teman-teman bantu menunggu jawaban dari teman-teman. Aku dapat catatan informasi mengenai alumni dari Bandar Lampung ada yang masuk ke Ukrida, Pak. Jadi memang beberapa siswa alumni dari Bandar Lampung Penabur ada yang masuk ke Ukrida itu tahun 2019 ada yang namanya Angelica, dia masuk di akuntansi Ukrida tahun 2019. Terus di tahun 2020 ada yang namanya Liani, akuntansi. Mungkin kalau Bapak masih ingat, aku kurang tahu ya. Udah 2-3 tahun yang lalu, Pak, soalnya. Oke, nah kebetulan di sini kan kita SMA SMK, teman-teman dari SMK juga bergabung. Hanya memang teman-teman tadi belum sempat disapa. Teman-teman dari SMK kita punya door prize ya. Teman-teman boleh ikut berpartisipasi pengertian dari akuntansi. Nah, silakan Kak Rita untuk melihat siapakah yang bisa kita bungkus pada sore hari ini. Baru 2 nih, Pak. Oke, karena masih ada 3 pertanyaan lagi, kita langsung bungkus-bungkus saja kali ya. Bungkus saja lah, Pak lah ya. Siapa nih yang Atau Angelica sih. lebih tepat? Angelika ya. Oke, Angelika, Florencia Natalie kita bungkus. Ini Angelika ini dari SMK nih kalau nggak salah nih ya. Dari SMK, Pak. Dari SMK. Oke, mantap. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman ya. Oke, masih di kolom chat, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Teman-teman bisa, menurut pengertian teman-teman aja, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan akuntansi di Ukrida? Silakan. Yuks. Kelas karyawan. Oke, ada yang sudah menjawab. Kelas khusus untuk orang berkuliah sambil bekerja. Oke, kita tahan dulu. Kita tunggu 2-3 lagi jawabannya. SA ambil. Ini bintang. Oke. Bungkus Pak, panel Pak, bungkus Pak. Kita lipat dulu ya sebelum dibungkus ya. Kita tunggu dulu 2 lagi ya. Yuk, dari SMK, dari SMA, silakan. Kita hitung mundur ya, karena waktu ya.
Dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bu Rita, Kak Rita, apakah ini dibungkus nih? Ada 2 jawaban nih Kak Rita, yang mana yang paling, menurut Kak Rita yang paling ini? Oke. Ini mah Kak Gabriel kayaknya deh, Pak. Oh, silakan Kak Gabriel. Ini Oke, Kak tentang kuliah kelas karyawan Kak. Yang mana paling karyawannya. tepat? Iya. Oke, ini ada yang bilang, tadi yang jawab duluan itu Farel ya. Iya. Farel dia bilang kelas untuk kelas khusus untuk orang yang berkuliah sambil bekerja. Terus Iya. kalau Niwayan itu kelas karyawan adalah kelas yang ditujukan untuk para mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Yang bekerja sambil bekerja. Ini gimana nih? Mahasiswa yang bekerja sambil Tipe kali bekerja. Kak. Mungkin maksud dia bekerja sambil kuliah. Berkuliah. Iya, Oke. iya. Aduh, waktunya barengan juga lagi ya, jam 2:02 ya. Mungkin Farel kali ya. Kalau emang Oke, salah bungkus satu ya. Farel. Bungkus ya Kak. Oke, Ya. bungkus Farel. Pertanyaan Oke. selanjutnya teman-teman. Coba sebutkan teman-teman keunggulan program akuntansi. Program unggulan akuntansi. Tadi ada banyak tuh teman-teman. Ada yang bisa ingat nggak? Keunggulan Ayo, program teman-teman. akuntansi. Program studi kita apa? Bisa Keunggulannya. jadi auditor, kata Revin. Oke, yang lain. Yang lain. Jawabannya yuk. Teman-teman. Ayo, yuk. Ini door prize-nya keren loh ini. Iya loh. Teman-teman nanti kaget-kaget loh kalau udah dapat ininya, hadiahnya. Oke, kita hitung mundur. Hitung mundur dari 11 ya. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada dua tuh Kak Gabriel. Bisa Ya, jadi autor oke. atau auditor internal eksternal perencanaan pajak. Yang mana Kak yang betul Kak? Oke, aku di sini ngambilnya bukan hanya tercepat aja ya Pak ya, Oke. tapi poin pentingnya adalah banyaknya yang poin keunggulan yang dibahas. Nah, di sini aku melihat si Wida ini dari kelas 12 IPA 2, dia lebih banyak menyebutkan poin unggulannya. Jadi mungkin bisa diberikan ke Wida ya Pak ya. Oke, Wida bungkus ya. Oke. Oke, thank you Kak. Satu lagi nih terakhir Kak. Teman-teman kalian yang menarik ini banyak melihat program dan fakultas di Ukrida. Teman-teman cukup memberikan jumlah program yang ada di Ukrida. Silakan teman-teman. Jumlah program. Kan udah lama nih usia Ukrida, pasti udah banyak udah programnya. Banyak pilihan. Ada berapa pilihan program? Tadi aku sempat singgung tuh di awal-awal, ada menghasilkan berapa fakultas, ada program studinya ada berapa. Nah, itu tuh. Kalau Ayo, fakultas kita bocorin aja. Fakultas ada 5. Nah, betul Pak. 5. Ada 5. Nah, sekarang program jurusannya nih ada berapa nih? Ya, jurusannya ada berapa nih? Oke Kak, sepertinya sudah cukup banyak yang jawab Kak. Boleh dicek yang benar yang mana Kak? Oke, jadi teman-teman yang jawabnya 14, Devon ya. Nah, itu yang benar teman-teman ya. Program studi yang ada di Ukrida. Oke, dan program terakhir optometri ya. Oke, kita bungkus ya, Devon ya. Oke Kak, closing statement Kak. 1 menit. Oke, thank you Pak Reno untuk closing statement-nya yang diberikan kepada Ukrida. Oke, teman-teman. Satu pesan aku. Untuk teman-teman yang kelas 10 dan 11, perbaiki nilai rapot kamu, perbagus nilai rapot kamu, karena nanti di kelas 12 biar kalian tuh nggak menyesal bahwa nilai raport kalian tuh jelek atau lain sebagainya. Itu pesan aku yang sekarang kelas 10 dan 11. Supaya kenapa? Nanti di kelas 12 kalau kalian daftar di PTN, pasti at least kalian akan dilihat dari nilai rapotnya. Aku jujur-jujuran aja ya, aku pun juga pejuang PTN dulu. Jadi memang saya menyesal. Aku nggak memperbagus nilai raport aku, tapi bukan berarti ini menutup kemungkinan aku untuk bisa mengejar mimpi aku jadi akuntan. Karena disinilah Ukrida hadir. Ya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian ingin daftar di jurusan kesukaannya kalian perbagus nilai raport kalian supaya nanti kelas 12 cuman terfokuskan pada ujian-ujian sampai lulus. Karena pasti kelas 12 sibuknya adalah ujian-ujian ya. Sekarang yang kelas 12 mungkin ngerti lah, paham atas kesibukannya itu. Oke. Dan sekarang yang kelas 12, raih mimpi kalian, jangan lupa berdoa setiap kali ujian dan lain sebagainya, tetap jaga kesehatan, terus abis itu karena ini masa pandemi, jangan aneh-aneh lah ya, kalau misalkan main apa segala macam, itu jaga kesehatan, karena kalian kelas 12 lagi sibuk-sibuknya,
please keep safe for your healthy, ya kan, untuk kedepannya supaya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau, impiannya, dapat nilai bagus, amin. Terus habis itu bisa lulus tepat waktu, amin, ya kan. Dapat nilai yang sesuai dengan bisa membanggakan orang tua kalian. Sekian dari aku, thank you so much Pak Reno dan juga Bapak Ibu teman-teman semua yang udah hadir pada siang hari ini untuk mendengarkan sesi dari Ukrida. Saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya ya Pak Reno dan juga Bapak Ibu Guru, teman-teman semua, atas ucapan aku dan juga Ibu Febri yang sudah tadi keduluan untuk live karena beliau ada acara selanjutnya lewat virtual juga. Aku mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya dan aku meminta untuk teman-teman selalu sehat, pokoknya selalu sehat. Terus habis itu aku tunggu teman-teman untuk pendaftaran di Ukridanya ya. Oke deh Pak Reno, thank you Pak. Terima kasih Kak Gebri. Aku izin pamit ya Kak Pak Reno Gabriel. ya. Oke, silakan Kak Gabriel. Oke, Sampai thank bertemu you. tahun depan. Oke. Amin, Pak. Terima kasih Pak Reno. Teman-teman aku pamit semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Ya, siang. GB itu. Kak Rita, apa kita akan menutup dalam doa di sesi terakhir ini? Iya Pak Reno, boleh sekalian dipimpin doa. Yang bertugas siapa Kak? Bapak lah sekalian lah. Oke, baiklah. Baik teman-teman, kita akan akhiri. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Ediverse sampai sesi terakhir.